العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Allahumma arhamna bil Quran. Ayat yang ketiga. Dan di antara manusia ada yang mereka berbantah. Mohon maaf. Di antara manusia ada yang berbantah-bantahan tentang Allah tanpa ilmu dan hanya mengikuti jejaknya syaitan yang sangat jahat. Kata para ulama, ayat ini itu lagi negur manusia-manusia yang seringnya berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Mereka berbicara sesuai hawa nafsu mereka bicara tentang apa yang mereka kehendaki untuk kepentingan mereka masing-masing, bukan karena Allah, bukan karena Rasulnya, tapi mereka berbicara berdasarkan hawa nafsu. Di antara ciri manusia yang suka berbantah-bantahan adalah yang pertama, mereka menolak kebenaran. Biasanya begitu. Yang kedua, mereka enggan menerima nasihat. Ini ciri-ciri orang yang nanti suka debat itu tidak mau menerima nasihat. Dan yang ketiga, selalu memperturutkan hawa nafsu mereka. Persis seperti ayat ini karakternya. Dan mereka hanya mengikuti syaitan-syaitan dengan langkah-langkah mereka yang amat sangat jahat. Hakikatnya hidup itu seperti yang tadi subuh kita belajar bareng-bareng. Cuma dua aja jemaah. Mencari kebenaran atau mencari pembenaran. Kalau mencari kebenaran itu konsepnya kita mengetahui kebenaran lalu kita berupaya keras menjalankan kebenaran yang kita tahu. Jadinya ilmu amal itu benar-benar nyata. Ada ilmunya, ada amalnya. Ada ilmunya lahir jadi amal. Karena sebenarnya saya sering mengulangi ini di tradisi ngaji saya jemaah. Jadi tradisi ngaji saya tuh kita itu sebenarnya nggak kurang ilmu, kita semua cuma kurang amal. Kalau ilmu mah banyak. Guru-guru kita luar biasa ilmu-ilmu beliau, semoga Allah menjaga beliau semua. Beliau memberikan ilmu jor-joran. Coba sekarang dilihat aja dari Wonosobo sendiri, dari hari Senin sampai hari Senin pernah nggak ada libur ngaji? Nggak ada. Senin mau ngaji ada, Selasa ada, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin lagi ada. Artinya Allah tuh udah menghujani kita dengan ilmu. Kita nggak kurang soalan ilmu, tapi kurangnya kita ilmu itu belum jadi amal, masih baru jadi wacana. Kita tahu sedekah baik, tapi nggak ada lahir jadi action, jadi amal. Kita tahu membangun satu prasarana baik ada, tapi kita sibuk berdebat. Dan waktu-waktu ini kan habis waktu kita untuk berdebat sesuatu yang sejatinya kalau memang kita yakini dengan izin Allah kita punya kesempatan untuk mengambil dalam kebaikan, itu akan lebih powerful dan produktif daripada debat kusir yang gak ada udah-udahnya. Apa yang menjadi bahan perdebatan? Selalu kalau pas wayahnya Maulid Nabi yang didebatin itu lagi. Nanti wayahnya 25 Desember itu lagi. Nanti waktunya kita tuh berdebat terus gak selesai. Padahal PR umat nih masih banyak. Oke, kalau kita memilih satu pendapat, bismillah jalani pendapat tersebut, beritahu, tapi kalau sudah jangan habis waktu untuk berdebat, balas-balasan story. Oh, ternyata Maulid Nabi ini boleh, ini nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh. Ribut, habis waktunya, nggak produktif. Kepada hal-hal yang disibukkan dengan kayak gitu, saling serang antar sesama muslim, yang ini mengatakan yang ini kafir, yang ini mengatakan yang ini kafir karena tidak mencintai dan bagaimana. Akhirnya ilmunya kosong, hanya sibuk di dalam perdebatan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa minan nas may yujadilu fillahi bighairi ilm. Jangan terlalu sering berdebat apalagi dengan tanpa ilmu. Kalau orang ini tidak berilmu ya sudah, kita cukup tahu, sampaikan kebaikan, mau alhamdulillah, nggak mau ya tetap alhamdulillah. Mau alhamdulillah, nggak mau ya tetap alhamdulillah. Itu aja, jalan. Fokus kita kepada beban umat yang lebih produktif, yang lebih bagus itu akan menghantarkan kita kepada hal-hal yang lebih baik lagi.
Dan ciri-ciri hari kiamat diantaranya kata Nabi SAW, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat diantaranya sampai kalian melihat orang-orang jahil berkomentar bebas ria kemana-mana tanpa ilmu. Kita yang ya kita nggak nganggap alim, tapi setidaknya raketang sedikit kita punyalah ilmunya. Kita yang pelan-pelan udah belajar, ambil sikap. Sikapnya adalah kalau ketemu orang-orang jahil, qalu salama. Kan begitu ya, Allah mengajarkan. Di antara orang-orang jahil itu datang suka-suka khutbah dia. Wa idza khatabahumul jahilun. Kalau ada orang jahil, khatabahumul, mereka khutbah. Dalam konotasi lain itu mereka komentar, caci maki, bullying, debat kusir, nggak ada habis-habisnya. Qalu salama. Santai aja, tetap tenang, stay calm, jawab dengan perkataan yang mendamaikan, yang menyelamatkan. Konsep yang pertama Allah ajarkan, jangan sibuk berdebat, sibuklah berbuat. Tulis di kolom komentar teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, jangan sibuk berdebat, sibuklah berbuat. Ini bahasa penyederhanaan ya jamaah. Kalau jamaah tanya, mana dalilnya jangan sibuk berdebat? Itu bahasa penyederhanaan. Jangan sibuk berdebat, sibuklah berbuat. Kalau Nabi ngeladeni debatnya orang-orang kufur, debatnya orang-orang munafik, gak kelar-kelar. Nabi punya PR dakwah yang lebih penting untuk umat, untuk orang-orang yang dicinta. Ngeladenin orang yang benci sama kita buat apa? Itu ada yang benci, temuin deh lah. Orang benci sama kita. Lalu ada orang laporan kita. Itu ada orang benci sama jenengan. Coba mas temuin deh. Lah, ngapain kita ketemu sama orang yang benci? Apa faedahnya? Mau benci silakan, gak ada urusan. Itu urusan dia sama Allah. Tugas kita mah fokus sama yang cinta sama kita, yang peduli sama kita, yang sayang sama kita. Maka jangan habiskan waktu menghadapi si pembenci. Pembenci sampai kapanpun tetap akan membenci. Tapi fokuslah kepada yang mencintai. Jadi kalau ada orang, mbak jenengan tuh digini-gini, udah temuin aja. Ngapain? Buat apa gitu? Mau debat kusir, Allah berfirman, ngapain debat kusir? Jangan. Apa sih arti debat kusir? Kadang suka ada komentar di kolom TikTok. Debat kusir itu debat yang tidak ada habisnya, tidak ada ujungnya. Orang itu kalau nyari kebenaran, sekali disampaikan, clear buat dia. Oh iya ya, oh ternyata nggak boleh ya. Doain saya ya, semoga bisa meninggalkan. Udah, begitu kalau mencari kebenaran. Tapi kalau mencari pembenaran, bulat aja jemaah. Tapi kan kayaknya, tapi kan nggak selesai. Ya udah mau, alhamdulillah ayatnya Al-Baqarah 275, ini halal ya, ini haramnya udah jelas ya, bagian halalnya mana, haramnya mana. Mau alhamdulillah, nggak mau ya sudah. Kata Nabi SAW itu, Islam itu putih-putih, hitam-hitam, tengah-tengah nggak ada abu-abu. Innal halala bayyin, kata Nabi, halal itu jelas. Wa innal harama bayyin, haram itu kata Nabi jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Nah, pertengahan antara halal dan haram namanya syubhat. Tapi Nabi kasih tahu, kalau kamu menjaga dari syubhat, faqad istakmala nisfad din, kamu telah menjaga kehormatan agamamu. Tapi kalau kamu main di ranah remang-remang yang abu-abu itu, kamu terlalu sering di ranah itu, maka kamu bisa terjatuh, tergelincir ke dalam jurang yang paling binasa. Berarti sama dengan syubhat itu dekat dengan haram. Baiknya ditinggalkan syubhat ya haram, karena membuat kita binasa kalau kita berada pada ranah tersebut. Jangan sibukkan waktu untuk berdebat, tapi sibukkan diri kita untuk berbuat. Jemaah tanyai satu ini, kalau bangun pagi bercermin lalu nanya gitu. Bercermin sambil nanya, apa ya yang sudah saya perbuat untuk agama Allah? In tansurullaha yansurkum. Kita mau ditolong Allah, syaratnya kita nolong agama Allah. Maka sesekali bertanyalah, apa yang sudah saya perbuat untuk agama Allah? Udah sejauh mana sih jalan saya ini untuk nolong agama Allah? Jamaah itu bukunya udah sampai habis tuh. Udah mau habis bentar lagi bukunya tuh. Itu kan catatan banyak banget tuh. Dari goresan-goresan tinta yang penuh dengan ilmu, penuh dengan faidah-faidah para guru, para ustadz, para alim, para ulama. Itu kan goresannya banyak banget. Kalau yang nggak bawa pulpen, saya yakin di handphonenya banyak banget tuh.
Mungkin di save di note atau di mana. Lah pertanyaannya dari sekian banyak itu yang sudah hampir habis itu loh. Ini ibu, ini sebentar lagi udah mau tutup buku ya ibu. Luar biasa nih. Diamalkan atau tidaknya, kita yang bisa jawab. Kita banyak ilmu. Makanya tradisi ngaji saya sering ngulang-ngulang pelajaran ini sebenarnya. Kita tuh nggak kurang ilmu, kita kurang amal. Ayo jemaah. Lomba Yai Ahmad Dahlan aja ngamalin satu surah jadi rumah sakit, jadi sekolah dari PAUD, TK, SD, SMP, pondok pesantren sampai perguruan tinggi S1, S2, S3. Beliau ngamalin apa sih? Al-Maun. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Lah satu ayat loh. Satu ayat, satu surah loh jadi rumah sakit, jadi pendidikan, jadi bidang yang lain. Kita tadabur berayat-ayat itu jadi apa jemaah? Jadi catatan doang, nggak apa-apa, bagus jemaah. Bukan meremehkan, sama sekali enggak. Tapi maksud kami adalah bareng-bareng, ayo sama saya juga PR-nya banyak ini. Jangan sibuk berdebat. Saya ngelihat ini ada satu atmosfer yang agak-agak rasanya energi kita tersedot lumayan banyak nih di bulan-bulan Rabiul Awal ini. Apa? Debat. Makanya jemaah nggak ngelihat postingan kami tentang ranah-ranah itu, enggak, karena buat kami ya udah, kalau memang percayanya begitu ya silahkan. Kalau kami dengan keyakinannya begini, lana a'maluna walakum a'malakum. Kalau sama orang kafir, lakum dinukum waliyadin. Kalau sesama muslim, lana a'maluna walakum a'malukum. Jangan sesama muslim, lakum dinukum waliyadin. Jangan begitu jamaah. Sesama muslim itu lana a'maluna, ya amalan kami fikihnya begini. Walakum a'malukum, ya kalau emang ada fikih yang berbeda secara fikih ya monggo. Udah berlapang dada, jangan energinya disedot. Ini debatnya nggak habis-habis nanti jemaah. Sampai ya tadi nggak kelar-kelar. Udah, ayo, beban umat nih masih banyak. Kita masih punya ngelihat di luaran sana sedih sekali ada kabar mohon maaf sekali, guru dibully sama muridnya. Yang terbaru guru gara-gara ngasih nilai jelek dibacok. Itu kalau dilihat dari angle berita menyedihkan, sangat amat memprihatinkan plus menyedihkan. Tapi kita belajar mengambil peran jamaah. Kira-kira apa ya peran kita ya? Berarti anak muda nih perlu pengawasan ekstra nih. Berarti mulai dari siapa? Kita orang tuanya. Karena sebenarnya tanggung jawab kita mendidik anak itu wajib. Bukan kewajiban itu dilimpahkan kepada guru. Guru mah sebagai wasilah, lingkungan. Jadi kan perlu goal. Goal itu 3. Konsep dalam mendidik itu goal, G-nya apa? Lock, OGL, goal lah pokoknya. Guru, orang tua, lingkungan. Ini 3 yang saling berkaitan. Singkatannya goal, guru, orang tua, lingkungan. Tapi dari ketiganya yang paling penting kalau diurut ya OGL, orang tua, guru, lingkungan. Guru ya kita pantas untuk pasrahkan, pantas. Tapi jangan lupa peran itu ada di kita. Kalau sibuknya berdebat, yujadil fillahi bighairi ilm, debat tanpa ilmu, debat tanpa ilmu, debat tanpa ilmu. Gak kelar-kelar, akhirnya PR-nya terbengkalai. Anak muda yang mohon maaf membacok kepala orang lehernya. Anak muda yang membacok gurunya. Guru tuh loh pakai seragam di video kan, dibully, ban motornya dikempesin. Astagfirullah, tuh itu PR kita. PR kita nih masih banyaknya anak-anak muda. Terus belum lagi bullying, perundungan yang gara-gara rebutan cewek berantem. Aduh, sedih deh kalau ngelihat. Realitas ini tuh harus diperhatikan sebagai angle untuk kita punya peluang memperbaiki diri kita. Mulai dari mana? Ya mulai dari diri kita sendiri sebagai ibu, lalu sebagai suami, kalau ada yang nonton laki-laki, lalu kita membersamai anak. Karena konsep perbaikan itu perbaikan paling skup terkecil, keluarga. Kalau dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari siksa api neraka. Jangan main di ranah orang luar dulu, karena memang itu ranahnya terlalu melebar, tapi ranahnya ke diri sendiri dulu. Makanya saya senang ngelihat ada muslimah ngaji gini, sebenarnya bukan lagi ngajar kepada muslimah, tapi lagi mengajar kepada sebuah peradaban besar di masa yang akan datang. Kadang kalau emang kami dengan pertolongan Allah bertemu, berjumpa dengan para ibu, ummahat atau para mbak-mbak yang datang,
Sebenarnya lagi berbicara di depan peradaban besar nih. Besok lahir dari ibunda semuanya orang-orang hebat, orang-orang besar yang akan memimpin Wonosobo, Jawa Tengah, dunia. Itu ada di putra-putrinya, hadirin semuanya. Pernah kita dengarkan bahwa ada seorang ibu, beliau miskin papa, tapi anaknya jadi seorang ulama besar ternama di Madinah Al-Munawwarah. Kenapa beliau bisa? Ya karena tadi takwanya ibunya, at-taqwa hahuna, takwanya di sini, tembus sampai hati, anaknya tumbuh jadi takwa, anaknya manfaat. Waktu Hana pengen banget anaknya itu ngabdi sama Allah, Allah kasih anaknya namanya Maryam. Maryam tetap melanjutkan cita-cita ibunya, lahirlah namanya Nabi Isa. Nabi Isa mengubah peradaban sangat besar. Dilanjutkan estafetnya oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih garis keturunan yang sama dari Nabi Ibrahim, tapi beda. Yang Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ismail, yang daripada Nabi Isa dari jalur nasabnya Nabi Ishak. Tapi kan sama, bertemu di nasab Nabi Ibrahim, pada ayah yang sama, pada buyut yang sama. Itu kan spiritnya orang tua itu menanamkan kepada anak. Nanti jamaah konkret nyatanya, mulailah pilih lingkungan buat anak, tempat sekolah buat anak, cari siapa temannya, cari siapa circle-nya, mulai biasakan anak memandang yang baik-baik. Anak kita tuh mereka menangkap lewat 3 indera, indera peraba, pendengaran, sama penglihatan. Yang mereka lihat itu kan apa yang mereka akan contoh dan lakukan. Bapak ibunya itu melakukan apa, anak kita gambarannya kurang lebih kayak gitu. Nah makanya penting buat kita nanti mengkondisikan anak kita juga untuk sering-sering melihat kebaikan, sering-sering melihat amal saleh. Begitu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi jangan sibukkan waktu untuk berdebat, sibukkan kita untuk berbuat, beramal saleh, berbuat yang baik. Dan di sini saya rasa semuanya adalah orang-orang hebat yang sudah berjalan pada koridor kehebatannya masing-masing. Tinggal jamaah nanti setelah berbuat yang baik-baik akan ada masanya Allah izinkan kita sinergi satu sama lain dalam setiap kebaikan. Karena sekarang udah bukan zamannya lagi berkompetisi. Sekarang zamannya kolaborasi, sinergi. Fastabiqul khairat itu ada. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi nanti setelah sampai pada titik kebaikan yang dicapai, tugas kita tuh saling menguatkan satu sama lain. Yashuddu ba'duhum ba'dha. Ayat yang keempat. Kutiba alaihi annahu man tawallahu fa'annahu yudhilluhu wa yahdi ila adzabis sa'ir. Telah ditetapkan bahwa siapa yang berkawan dengan dia maka dia akan menyesatkan dan membawa azab kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat tentang syaitan itu musuh yang nyata satu, tapi yang kedua ada syaitan bentuknya manusia yang sering menyesatkan kita, membuat kita makin jauh dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman juga Az-Zukhruf, coba buka Az-Zukhruf. Az-Zukhruf ayat 62. Az-Zukhruf. Az-Zukhruf ayat surah 43 ayat 62. Surah 43 ayat 62 kok bukan ya? Al-akhilla. Oh ayat 67. Surah 43 ayat 67 bukan 62, 67. Az-Zukhruf surah 43 ayat 67. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Ya ibadi la khawfun alaikumul yawm wala antum
alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Terakhir, udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Setelah di Al-Hajj ayat yang keempat kita diperingatkan, hati-hati ya, teman itu kadang membahayakan. Ada teman-teman yang menyesatkan, teman-teman yang membuat kita makin jauh dari Allah, teman-teman yang membuat kita nggak kenal Allah lagi, membuat kita lalai dari mengingat Allah. Tuh ada tuh teman-teman yang kayak gitu. Terus di ayat ini Az-Zukhruf 67 Allah memberitahu Al-akhillah, ada teman-teman dekat, teman-teman karib, konco kental, sahabat sejati yang katanya sahabat sejati. Yauma idzin ba'duhum li ba'din adu, pada hari kiamat mereka bermusuhan, saling membelakangi, saling bertentangan, saling musuhan. Katanya teman, mana nih? Enggak, mereka bermusuhan. Pada hari itu mereka bermusuhan. Kenapa mereka bermusuhan? Kan tanda tanya. Ternyata mereka berteman untuk saling berbuat jahat. Ada 5 orang. 1 tertangkap gara-gara narkoba, masuk ke penjara, terus kemudian dibuat sedemikian rupa supaya dia cerita siapa komplotan-komplotannya. Dalam penjara dia panggil, dia ngerasa nggak terima, saya nggak terima lah, wong saya 5 kok. Kenapa yang ketangkap cuma saya, yang keempat bebas enak aja, tak spill. Ini yang 1, ini yang ini, rumahnya di sini, rumahnya sini. Kalau jam segini nongkrongnya di sini. Akhirnya ketangkep. Itu 5-5-nya masuk penjara bareng-bareng. Kira-kira ngapain di penjara? Gelut atau ketemu, halo saudaraku. Gelut atau kayak gitu? Gelut cuma. Ngapain sih kamu bocorin saya? Wah, kamu emang cepu ya, emang berantem mereka di penjara. Kenapa? Lagi-lagi jamaah, seperti itu orang kalau sekongkol dalam keburukan tuh kayak gitu. Pasti kayak gitu, gelut. Kalau orang kerja sama dalam kebaikan, enggak. Coba lihat aja orang ketemu di Mekah, lagi sholat bareng, lagi tawaf bareng. Loh. Mbak, iya aja. Mari, assalamualaikum. Ketemu pada event-event kebaikan, event akbar baik apa? Musim haji, ketemu ketika haji bareng-bareng. Jeng, iya, masya Allah ketemu di sini ya. Ketemu di lift ketika kita turun lift di Masjidil Haram. Iya, saling mendoakan. Seneng ketemu dalam event kebaikan tuh seneng. Makanya Allah beritahu, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Kamu akan dapati kalau kamu salah memilih kawan, besok kamu saling bermusuhan. Salah pilih kawan, penyebab saling bermusuhan. Tapi ada kabar gembira. Illal muttaqin. Kecuali yang saling berkawan, saling bersahabat, saling berteman. Illal muttaqin. Kecuali orang yang saling berteman karena ketakwaan. Temenan ketemunya pas ngaji. Kok papa bisa kenal sih sama temennya mama yang ini? Atau kok papa kenal sama suami temennya mama? Iya, temen ngaji. Enak jemaah. Temukan jalan kita untuk makin dekat sama Allah, kumpul sama orang saleh. Walaupun ya kita ya bisa disebut saleh juga belum banget ya jemaah, masih jauh. Tapi kan kita lagi berusaha untuk jadi lebih baik. Lastu aliman walakinna nuhibbu aliman. Para ulama sering bilang lastu aliman. Ini ulama aja bilang kayak gitu. Lastu aliman. Saya mah bukan orang alim. Walakin akan tetapi nuhibbu aliman. Saya mencintai orang alim. Lastu salihan. Saya mah bukan orang salih. Walakin nuhibbu salihan. Tapi saya mencintai orang yang salih. Illal muttaqin.
kecuali mereka yang berteman, bersahabat, berkawan, asasnya adalah takwa. Berteman karena takwa itu 3 syaratnya. 1, duduk di sebelahnya makin ingat sama Allah. 2, berkawan dengannya membuat kita, kalau tadi ingat, yang kedua tuh makin dekat kepada Allah. Yang ketiga, berkawan dengannya membuat kita terjauh dari dosa. Itu teman yang baik. Ini teman masa jahiliyah bareng dulu ya. Wah, ya itu dulu jamaah. Sekarang mah ya udah enggak. Teman kembali kepada Allah bareng-bareng sebelum berpulang ke pangkuan Allah, kita berubah bareng-bareng. Tapi masa jahiliyah itu boleh nggak sih dikenang? Boleh, tapi tidak untuk dibanggakan. Sekali lagi ada yang nanya kan gini. Kalau kita punya teman terus kita bilang masa jahiliyah itu boleh nggak sih dikenang? Boleh, tapi tidak untuk dibanggakan. Dikenang untuk jadi pelajaran harus, supaya kita nggak kembali lagi ke lubang yang sama. Tapi jadikan itu pelajaran supaya kita jadi hamba yang lebih baik. Terus, nah kalau berteman sama takwa, berteman sama takwanya, berteman sama baiknya, berteman sama akrabnya untuk saling mendekatkan kepada Allah, mencintai Rasulullah, dapat apa saya? Coba baca ayat berikutnya, ayat 68. Ya ibadi la khawfun alaikumul yawm wa la antum tahzanun. Wahai hamba-hambaku yang mereka berteman karena Allah, bersahabat karena Allah, mencintai Rasulullah, wahai hamba-hambaku, tidak ada ketakutan bagimu pada hari ini, tidak ada kesedihan bagimu pada hari ini. Cukup sampai situ? Belum. Untuk orang-orang yang saling berkawan berteman karena Allah, alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin, yaitu kalian berkawan kepada orang-orang beriman yang membuat kalian makin dekat sama Allah, makin taat kepada Rasulullah, tunduk kepada ayat-ayat Allah, dan mereka berserah kepada Allah. Hadiah apa kalau kita berteman karena Allah? Nih hadiahnya di sini, ayat 70 Quran surah Az-Zukhruf. Ini hadiahnya. Udkhulul jannata wa antum wa azwajukum tuhbarun. Orang-orang yang saling berkawan karena Allah, kamu ketemu di majelis ilmu, saling ingetin karena Allah. Dulu kamu pernah jahiliyah, tapi sekarang hijrah bareng, kumpul bareng, duduk bareng. Kamu berbuat bareng-bareng. Dulu rajin berdebat, sekarang rajinnya berbuat. Berbuat apa? Berbuat amal salih. Udkhulul jannah. Ini masuk surga kamu. Atum, kamu sekalian beserta teman-temanmu, digituin semua. Udkhulul jannah, kamu masuk surga. Antum, bersama semuanya. Antum sekalian, kamu sekalian yang banyak masuk surga. Sama teman-temanmu, teman dudukmu, teman majelismu, teman nongkrong baikmu, teman yang saling menebar manfaatmu, masuk surga. Cukup? Belum. Wa azwajukum, panggil pasanganmu. Mana suaminya? Suami saya Fir'aun nih. Oh, Fir'aun suaminya di sana. Bu Asiyah kan suaminya Fir'aun nih jemaah. Bu Asiyah kan beda circle. Suaminya mah di circle satunya, Bu Asiyahnya mah pemimpin perempuan surga. Kata Nabi kan 4 pemimpin perempuan surga. 1 Bu Asiyah, 2 Bunda Maryam, 3 Ibunda Khadijah, 4 Fatimah putrinya Rasulullah. Bu Asiyah nanti masuk surganya Allah. Ya kalau suaminya soleh, suaminya itu bisa ketarik jemaah. Makanya pernah dengar ya, perempuan itu menarik 4 laki-laki ke dalam surga, atau 4 laki-laki ditarik masuk ke dalam neraka. Tapi ini bukan hadis, bukan dalil.
Tapi ini melainkan pengingat aja supaya kita itu berhati-hati dalam bertindak. Tapi nanti berarti suami saya dapat dosa-dosa saya? Bukan, karena ala taziru waziratu wizra ukhra, seseorang tidak memikul beban dosanya orang lain, kecuali kalau suami support atas perbuatan kelirunya istri, suami bisa diseret. Siapa 4 laki-laki yang bisa diseret perempuan ke dalam surga atau ke dalam neraka? 1, ayahnya. 2, suaminya. 3, anak laki-lakinya. Atau 4, saudara laki-lakinya. Diseret. Yang diseret ke neraka kalau suaminya nggak ngingetin, ayahnya juga nggak ngingetin, anaknya abai terhadap perintah Allah mah dia los aja. Anaknya juga malah dukung, oh mau kemana? Mau ke tempat maksiat nih, ya udah, aku anterin. Anaknya malah nyupot gitu ya. Tapi kan itu tidak ada lah, pelan-pelan insya Allah terkikis semuanya. Insya Allah sekarang kita dianterin anak ngaji, suami ngaji, atau dianterin siapa kalau mbak-mbak yang belum menikah, mudah-mudahan tahun ini segera menikah insya Allah dengan yang salih-salihah. Tapi catat baik-baik di ayat 70 tadi, ini kembali dalam bahasan wa azwajukum tuhbarun, kamu dan suamimu, azwajukum dan pasanganmu, tuhbarun. Nih, surga itu isinya gembira tok, nggak ada yang lain, senang terus. Jamaah tuh bayanginnya gini jamaah, saya, kita, semua kaum muslimin itu kalau dikasih seneng, ya pasti seneng jamaah. Padahal senengnya dunia itu sementara. Ini nih yang baru beli handphone kemarin, yang paling baru, seri yang paling tinggi. Lah kok sekarang udah keluar lagi 15 Pro Max. Jadi jadul tuh handphonenya. Karena udah ada yang baru keluar tuh. Ini kenikmatan dunia, kita merasakan sesaat aja, sesaat, sementara, seneng. Apalagi akhirat yang selama. Jamaah bisa bayangin gak sih, nikmat seneng selama-lamanya tuh kayak apa jamaah? Anda kan beli mobil baru kan 7 hari pertama impressionnya masih oke ya. Wah mobil baru, hati-hati jangan sampai lecet gitu. Begitu nabrak, sudahlah biarin aja. Udah nggak ada lagi kesan spesialnya. Bahagia itu 7 hari pertama, hari ke-8 ya biasa aja, ya udah mobil gitu. Tapi bayangin ini surga, bahagianya selama-lamanya. Tuh barun, kamu seneng-seneng di sana, gembira terus di sana. Saya nggak mau jemaah. Di dunia ada sedihnya, ada kecewanya di dunia, ada banyak, waduh, banyak di dunia mah. Di surga tuh selamanya gembira, selamanya senang, selamanya nyaman. Tapi ingat, ya kalau masuk surga. Lah kalau sebaliknya, waduh, kalau sebaliknya sengsara selama-lamanya, disiksa selama-lamanya, diazab selama-lamanya. Waliyadzubillahi min dzalik, waliyadzubillahi min dzalik. Udkhulul jannata wa antum wa azwajukum tuhbarun. Masuk surga sama pasangan. Jadi yang namanya jadi pasangan dunia akhirat itu ya ada jemaah. Nanti saya kalah saing dong sama bidadari-bidadari surga. Perempuan dunia yang nanti jadi penghuni surga, bidadari surga yang Allah cipta tuh bukan tandingannya. Nabi yang ngabarin, ya Rasulullah, saya gimana kalau masuk surga? Oh, Nabi cerita dengan bahasa mudahnya. Wanita dunia yang masuk surga dengan bidadari yang sengaja Allah ciptakan di surga, itu bidadari surga bukan tandingan wanita dunia yang masuk surga. Maka nanti wanita dunia yang masuk surga sangat membuat terpesona suaminya. Wah ini istriku sangat-sangat terpesona. Bahkan kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim yang kita pernah khatamkan tempo hari di Masjid Fatimah Garung itu, Nabi pernah cerita penduduk surga. Di surga ada pasar, saat penduduk surga masuk ke dalam pasar, dia pulang tambah ganteng, tambah cantik.
Pulang sampai suaminya pangling, istriku kamu kok makin cantik. Istrinya pangling, suami pulang dari pasar, suamiku kamu kok makin ganteng. Kalau kita masuk pasar pulang-pulang pasar dunia soalnya. Kalau Nabi cerita gitu kan, hadis riwayat Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Kita keluar dari pasar di surganya Allah tuh makin ganteng, makin tampan, makin cantik. Itu surga. Dan dalam surga tuh baru selamanya nih zaman ini saya mau ngasih tahu ya. Penduduk surga itu tuh baru ayat ini. Hidupnya tuh gembira. Penduduk surga itu hidupnya tuh sukacita, seneng, wajahnya tuh sumringah, penuh keceriaan. Maka di dunia ini ya jangan serius-serius jemaah. Hidup tuh ya perlu rileks juga. Hiduplah di dunia ini penuh sukacita, penuh gembira, penuh senang. Hidupnya tuh yang ayem gitu. Jangan sepaneng terus. Karena penduduk surga aja hidupnya seneng. Di dunia ya seneng-seneng. Lah pertanyaannya gimana caranya di dunia hidup seneng? Caranya berbuat baik. Berbuat baik itu membuat hati kita senang. Berbuat baik itu membuat hidup kita nyaman. Senang aja. Sukacita. Ketemu orang ya wayahnya senyum ya senyum. Jangan terlalu sering juga ntar disangkanya. Jangan terlalu sering senyum. Atau senyum-senyum sendiri ntar disangkanya. Sangkanya ODG aja lagi. Pada pertemuan kali ini 3 yang saya mau tekankan. Yang pertama, cari sahabat yang baik. Yang kedua, upayakan tinggal di circle atau lingkungan yang baik. Udah, sahabat itu udah ya. Sahabat itu udah. Lingkungan juga harus baik. Lingkungan tuh ngefek loh jemaah. Anak-anak kita tumbuh di lingkungan yang baik tuh berdampak. Terus satu lagi, ingat tujuan goals kita adalah negeri akhirat. Lah akhirat itu ditentukan lewat amal kita di dunia. Dia beramal aja jemaah. Ayo bentar lagi pulang. Saya punya kakak kelas dulu. Jadi saya kelas 4, beliau kelas 6 SD. Saya kelas 4 SD, beliau kelas 6 SD. Usia beliau masih 32 tahun kira-kira. Dan dapat kabar semalam beliau telah berpulang ke pangkuan Allah. Nah, lagi-lagi sih, bukan satu orang, ada juga jamaah yang biasa membersamai maaf. Itu juga baru saja pulang. Semoga Allah maafkan beliau. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afi wa'afanhum wa wasi' madkhalahum wa kifanal qabri wa azabinnar. Tapi lagi-lagi kalau bicara tentang kematian tuh kita nanti nyampe ke situ. Kita semua pasti mati, betul? Mau hidup selamanya? Hidup seberapa lama? Kan juga udah mulai berkurang nikmatnya ya. Umur 100 tahun makan kacang masih enak ya? Plotak gitu. Wah, berasa sih. Kan ada tempat yang lebih enak, surganya. Di dunia ya harus totalitas beramal ya harus. Tapi kan kita punya tempat yang lebih enak. Ayo siap-siap. Jangan lupa seringnya kita terlena masih muda. Ternyata ada yang meninggal dalam usia muda. Maka ayo siap-siap. Siap-siap. Barakallahu fikum. Ada yang mau bertanya? Satu pertanyaan terakhir silakan jemaah. Buat teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Mohon doanya jemaah, semoga Allah memuliakan kita semua. Alhamdulillah SD Muhammad Al-Fatih sudah ada yang inden 5 orang angkatan tahun depan. Angkatan satunya sudah 11 orang. Dan buat teman-teman yang juga mau mendapatkan infonya, cek aja di Instagram Sekolah Hafiz Quran Muhammad Al-Fatih. Barakallahu fikum. Dan waktu dan tempatnya jawab. Satu pertanyaan terakhir, disilakan. Ibu silakan. Waalaikumsalam. Ajari mereka sedekah. Itu seperti apa maknanya? Kata Nabi SAW, di antara yang kita harus juga ajarkan, teladankan sama anak itu setiap kebaikan. Bukan cuma sedekah ya, tapi semua kan. Muru auladakum bis shalah, suruh sholat, ya termasuk juga sedekah.
Itu seperti apa mekanismenya? Ya ajarin sedekah, kita titipkan uang sama anak, nak 1.000, tolong masukin ke kotak amal. Lah kalau setiap hari kita nggak bisa keluar, ya buat kenceleng di rumah. Katanya kalau nabung mengajari bakhil. Ya tergantung juga ya jemaah. Artinya nabung buat apa dulu ya. Tapi kalau misalkan ajari nabung buat nanti kalau ada lebihnya uang ditabung ya buat berangkat haji, buat berangkat umroh, nggak apa-apa. Itu bukan pelit, bukan bakhil. Tapi nabung untuk satu prioritas yang Allah firmankan, wa'adzin bin nasi fil hajj. Ajak manusia untuk wa'adzin fin nasi bil hajj. Ajak manusia untuk pergi haji. Maka saat kita ajari mereka nabung untuk keperluan haji mereka, umroh mereka, itu hal yang baik dan bagus. Tapi kalau misalkan kita mengajarinya untuk menabung perkara-perkara sifatnya yang tidak ahsan, maka sebaiknya di switch aja. Nabung tetap bagus ya jamaah, karena sekelas jamaah coba buka Al-Quran ya, ini soal nabung nih bagus banget. Konsep Quran tuh ya bagus tentang nabung. 7 sapi kurus, 7 sapi gemuk. Ayat itu ada di ayat Al-Quran surah Yusuf ayat 43. Coba dibuka surah 12 ayat 43. Udah? Surah 12 ayat 43. Ini soal nabung ya. 43. Surah 12 ayat 43. Di screenshot aja. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin siman ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Raja itu berkata, sungguh aku melihat dalam mimpiku 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. Wahai Musa, terangkan takwil mimpiku kalau kamu bisa. Tahu nggak Musa dikasih tahu apa sama Allah? Musa, nabung-nabung karena 7 tahun pertama kamu panen. 7 sapi gemuk itu ibarat panen, dimakan 7 sapi kurus, nanti akan ada musim paceklik. Jadi Islam itu ngajarin juga untuk nabung jemaah. Nabung itu kalau bisa ya, kalau 7 sapi gemuk 7 sapi kurus ini ya sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. Kalau bisa punya tabungan yang kiranya kita bisa bertahan hidup untuk 7 tahun ke depan. Wah, kalau saya dapat rezeki hari ini buat makan hari ini aja udah alhamdulillah. Ya nggak apa-apa jemaah, yo sama tuh jemaah. Yes, yang penting ikhtiar aja. Tapi kalau mungkin kok bisa punya tabungan 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus, alhamdulillah. Bagus juga. Jadi apa sih, manajemen keuangan tuh Islam ya nggak buta-buta banget. Bahkan Islam tuh detail ya jemaah, ngajarin ya jemaah. Kan kemarin kita corona tuh diajarin ya, wah ternyata memang harus punya tabungan, dana darurat. Itu kan kemarin corona ngajarin banget ya. Tapi ala kulihal kitanya kadang suka, wah lagi diskon, belanja. Macam. Intinya ibu sekali lagi, nabung itu boleh. Tapi memang bagus juga kalau kita ajari nabungnya untuk apa. Nah ini nabung untuk berangkat haji. Nah ini nabung buat umroh. Sama diajarin sedekah. Kasih anak 2.000, 1.000 suruh masukin ke kotak infak. Jadi gitu ya hadirin. Barokah selalu, sehat selalu. Semoga Allah memuliakan dunia akhirat. Allah melancarkan segala urusan. Allah memuliakan kita semua. Dan insya Allah kita semua istiqomah. Wafatnya mati syahid. Wafatnya di tanah suci Makkah Madinah. Wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh iya, buat teman-teman yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, silakan tap link di bio, sebut nama asal kota asal negara. Barakallahu fikum, sukses selalu teman-teman. Barakallahu fikum, barakallahu fikum, barakallahu fikum. Dan kalau ada di hari Jumat mulia ini, kalau di hari Jumat mulia ini ada yang mau membersamai bangun masjid, pondok pesantren, untuk program-program masjid, support-support guru dan segala macamnya, teman-teman bisa tap link di bio ya. Sampaikan